Ustadz, kalau kita menjumpai imam dan makmum dalam posisi sujud atau duduk di antara dua sujud misalnya Ustadz, atau duduk tahiyat, pokoknya duduklah Ustadz. Sedangkan kita ingin bergabung jadi makmum lagi. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya Ustadz yang mana imamnya, ataukah kita menunggu saja mereka berdiri? Atau bagaimana mengetahuinya Ustadz? Bagaimana tadi? Dia ingin bergabung, kan ada dua orang Ustadz. Oh, ada dua orang yang sholat. Sementara sujud kah atau duduk kan posisinya sama tuh. Dia nggak tahu yang mana imam atau yang mana makmum. Terus apa yang dia lakukan Ustadz kalau dia ingin gabung jadi makmum lagi? Ya, imam dan makmum dalam keadaan cuma dua orang jumlahnya, maka biasanya sejajar tanpa harus makmumnya mundur sedikit. Walaupun ini di antara hal yang kita akan bahas sebenarnya. Kesalahan yang biasa terjadi di tengah masyarakat kita, yang ketika jamaah, mungkin jamaahnya terlambat, mungkin berjamaah dengan terdiri dari dua orang, kemudian makmumnya mundur sedikit. Ini yang lebih benarnya adalah ketika terdiri dari dua orang maka imam dengan makmum sejajar. Dalam keadaan yang seperti ini biasanya orang-orang yang paham makmum itu sebelah kanan. Biasanya orang-orang yang paham bahwasanya imam dan makmum itu sejajar, maka dia tahu juga posisinya makmum itu di sebelah mana. Makmum itu berada di sebelah kanan, sehingga ketika kita ingin bergabung tentunya kita cukup ketika dalam keadaan yang kita prediksi bahwasanya mungkin belum pada rakaat yang terakhir. Masih ada rakaat yang sebelumnya atau selanjutnya ya. Selanjutnya maka kita bisa langsung bergabung, ataukah kita menunggu mereka untuk berdiri kembali sehingga kita beri isyarat kepada makmumnya untuk mundur. Namun ketika kita tidak tahu atau kita prediksi bahwasanya itu rakaat terakhir, langsung saja kita bergabung di samping di sebelah kanan tentunya. Di sebelah kanan, ya yang paling sebelah kanan, karena makmumnya sebelah kanan, sejajar dengan makmumnya. Kemudian otomatis biasanya orang yang paham itu akan mundur ke belakang, atau imamnya yang maju ke depan. Ya, tentunya hal yang paling penting dalam masalah masbuk ya, masalah masbuk ketika kita ingin bergabung dengan jamaah sholat, yang paling penting kita perhatikan adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram dan ini kita akan bahas juga di antara kesalahan. Kadang seorang bertakbiratul ihram hanya dengan isyarat tanpa bicara, padahal yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar, bukan hanya mengangkat kedua tangan begini kemudian bersedekap. Itu bukan takbiratul ihram, itu hanya sekedar mengangkat tangan. Jadi harus ada lafaz Allahu Akbar. Apakah Allahu Akbarnya jelas atau kita lirihkan, atau hanya sekedar menggerakkan bibir kita Allahu Akbar, ya, itu sudah dihitung sebagai takbiratul ihram. Karena kadang kita perhatikan, baik itu makmum yang masbuk atau ada sebagian kaum muslimin yang sholat sunnah umpamanya, hanya sekedar mengangkat tangan tanpa ada ucapan, tanpa kita lihat gerakan bibirnya. Padahal sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, dan takbiratul ihram itu maksudnya adalah ucapan Allahu Akbar, bukan isyarat angkat tangan. Itu bukan takbiratul ihram. Angkat tangan merupakan sunnah dalam sholat. Akan tetapi takbiratul ihram itu rukun. Kalau tidak ada takbiratul ihram, itu tidak ada nilainya itu sholat. Ini yang paling penting yang kita harus perhatikan dalam awal-awal sholat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Jadi seperti itu caranya Ustaz ya. Kalau misalnya ingin bergabung, langsung saya gabung. Ya. Kalau misalnya dia posisi sujud atau duduk, gabung aja. Terus kalau kemungkinan masih berdiri, nanti imam yang maju atau disuruh mundur, begitu berdua Ustaz. Kalau misalnya sudah rakaat terakhir, ya kita tinggal nambah gitu Ustaz. Atau tidak tahu, langsung saja gabung. Gabung saja langsung Ustaz ya. Baik. Tentunya dengan diawali takbiratul ihram. Ya. Dan langsung itu yang ikut paling dengan penting. posisi.